Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Martikani Prabowo, kelas 12 IPA 6, nomor absen 23. Di sini saya akan mereview materi tentang katabolisme, terutama respirasi aerob, yang merupakan mata pelajaran biologi kelas 12 semester 1. Oke, yang pertama, pengertian katabolisme. Menurut Wikipedia Indonesia, katabolisme berarti lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya, sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP, atau adenosin trifosfat. Dilansir dari kelaspintar.id, pernapasan atau biasa disebut respirasi sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Salah satunya untuk memperoleh energi. Respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob, dan yang kedua, respirasi anaerob. Yang membedakan kedua respirasi ini adalah ketergantungannya terhadap oksigen. Pengertian respirasi aerob adalah pernapasan yang menggunakan oksigen atau ada oksigen di dalam prosesnya. Yang kedua, respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak melibatkan oksigen di dalam proses pernafasannya. Di sini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecah glukosa yang memerlukan oksigen bebas. Respirasi aerob terjadi di dua tempat, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Sitoplasma itu tempat berlangsungnya glikolisis, dan mitokondria yang merupakan tempat berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Kita lanjut ke tahapan respirasi aerob. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif atau biasa disebut DO, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transport elektron. Proses pertama adalah glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis berlangsung di sitoplasma yang tadi. Bahan dari glikolisis adalah glukosa. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan di tahapan selanjutnya, yaitu DO. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi oksidasi di mana gugus karboksilat dihilangkan, membentuk karbon dioksida. Proses ini berada di mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Bahan di proses ini adalah asam pirufat yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Hasil dari DO adalah 2 asetil CoA, 2 CoA, dan 2 NADH. 2 molekul asetil CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs ini berada di mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Bahannya asetil CoA. Hasil dari siklus Krebs adalah 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Yang terakhir, yang keempat, adalah transport elektron.
Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan ini berada pada mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Bahan dalam proses ini adalah 10 NADH yang didapat dari 2 proses glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidatif atau DO, dan 6 dari siklus Krebs, dan 2 FADH yang didapat di siklus Krebs. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Lalu, berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Jumlah ATP yang dihasilkan adalah dari NADH sebanyak 10 dikali 3 sama dengan 30 ATP. Dan FADH sebanyak 2 dikali 2 sama dengan 4 ATP. Tadi ditambah berarti kan 30 ditambah 4. Jadinya 34. Ditambah lagi dengan ATP pada proses sebelumnya yang didapat di glikolisis sebanyak 2 ATP dan di siklus Krebs sebanyak 2 ATP. Jadi totalnya adalah 30 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 38 ATP. Kesimpulannya, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi sebanyak 38 ATP. Namun, 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria. Sehingga hasil akhir ATP menjadi 36 yang bisa digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas sehari-hari. Sekian review materi dari saya pada materi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.